Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, pelajaran 1 tentang pecahan. Sudah siap belajar ya? Mari kita mulai dengan membaca doa dengan harapan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Masih ingatkah anak-anak? Apakah pecahan itu? Untuk mengingat kembali, perhatikan penjelasan berikut ini. Anak-anak, perhatikan ya, saya memiliki sebuah alpukat. Alpukat ini kemudian saya belah menjadi 2 bagian sama besar. Sebuah alpukat yang dibelah menjadi 2 bagian sama besar, nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Bisa dituliskan 1/2. 1/2 inilah yang disebut sebagai pecahan. Oleh karena itu, pengertian dari pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Tadi kita sudah menuliskan pecahan 1/2. Pecahan 1/2 disebut sebagai pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A/B. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, pada contoh pecahan 1/2 tadi, bilangan 1 ini disebut sebagai pembilang dan bilangan 2 disebut sebagai penyebut. Nah, sekarang perhatikan berbagai bentuk pecahan berikut. Ada sebuah gambar kue yang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. 1 potong kue menyatakan pecahan 1/10. Gambar selanjutnya ada sebuah semangka yang dipotong menjadi 6 bagian sama besar. 1 potong semangka menyatakan pecahan 1/6. Selanjutnya gambar sebuah pizza. Pizza ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Ketika kita mengambil 3 potong dari 8 bagian itu, maka 3 potong pizza ini menyatakan pecahan 3/8. Dan gambar yang terakhir adalah gambar sebuah roti yang dipotong menjadi 13 bagian sama besar. 2 potong roti menyatakan pecahan 2/13. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa ya memahami cara menyatakan pecahan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Anak-anak, selanjutnya kita belajar menyatakan pecahan dari bagian yang diwarnai. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 3 di antara 4 bagian itu diberi warna ungu. Maka bagian yang diberi warna ungu ini menyatakan pecahan 3/4.
Satu contoh lagi, ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. 4 di antara 6 bagian itu diberi warna oranye. Maka bagian yang diwarnai ini menunjukkan pecahan 4/6. Hebatku, sekarang kita belajar mewarnai gambar sesuai nilai pecahan. Perhatikan contoh berikut. Di sebelah kiri ada pecahan 1/4 dan di sebelah kanan ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, pada gambar lingkaran ini kita diminta untuk mewarnai bagian sehingga sesuai dengan nilai pecahan 1/4. Nah, bagian mana yang akan kita warnai? Ya, kita ambil salah satu bagian yang ada pada lingkaran. Kita beri tanda arsir seperti ini. Nah, cukup satu bagian saja yang kita arsir, maka lingkaran ini sudah menunjukkan pecahan 1/4. Contoh berikutnya, di sebelah kiri ada pecahan 4/6 dan di sebelah kanan ada sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Nah, bagaimana cara kita mewarnai gambar ini sehingga menunjukkan pecahan 4/6? Caranya adalah kita warnai bagian yang pertama, lalu yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, maka gambar persegi ini sudah menunjukkan pecahan 4/6. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Setelah menyimak penjelasan dari Bu Guru dengan baik, sekarang anak-anak silakan kalian kerjakan latihan soal-soal pada latihan 1 ini dengan teliti. Soal yang pertama, tentukan bentuk pecahan dari setiap potong makanan berikut. Perhatikan baik-baik gambarnya sehingga kalian bisa menuliskan bentuk pecahan dengan benar. Soal yang kedua, tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai gambar berikut. Kalian harus teliti menghitung bagian yang diwarnai sehingga bisa menuliskan bentuk pecahan dengan benar. Soal yang ketiga, warnailah gambar sesuai nilai pecahan. Perhatikan nilai pecahan yang ada di bawah gambar. Setelah itu, kalian warnai gambar sesuai dengan nilai pecahannya. Soal yang keempat, Ibu membagi semangka menjadi 9 potong sama besar. Mita mengambil 2 potong semangka. Berapa bagian semangka yang diambil Mita? Kalian tuliskan bentuk pecahannya, kemudian berilah jadi karena ini merupakan soal cerita. Kelima juga merupakan soal cerita. Terdapat 4 buah paprika. Paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Paprika kedua dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Paprika ketiga dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Paprika keempat dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Setelah itu, jawablah pertanyaan A, paprika manakah yang setiap hasil potongannya paling kecil? Yang B, tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan paprika. Nah, demikian tadi 5 soal yang terdapat pada latihan 1. Silakan anak-anak kalian kerjakan pada buku tulis matematika kalian. Jangan lupa, bila sudah selesai harus diteliti, setelah itu baru kalian kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing.
Sampai di sini dulu pembelajaran matematika pada hari ini. Selalu semangat belajar ya anak-anak, karena matematika itu menyenangkan. Sampai jumpa pada pembelajaran matematika selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.